Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi deh channel YouTube aku. Kali ini aku bakal ngasih tahu ke kalian cara untuk mendaftar atau memberitahu tahapan pendaftaran SNBP. Caranya mudah banget. Kalian tonton video aku sampai habis, tapi jangan lupa subscribe, like, and comment. Yang pertama, kalian bisa masuk terlebih dahulu ke Google. Kalau misalkan udah, kalian bisa ketikkan SNBP. Nah, kalau misalkan udah, kalian bisa masuk ke website resmi SNBP, SNPMB maksudku. Nah, kalau misalkan udah, kalian di sini kan ada ya macam-macam lah pokoknya. Di sini kalian bisa ketik di daftar PTS. Kalau misalkan daftar itu, kalian bisa itu. Jadi kalian klik ini aja. Klik ini, nanti bakal ada deh di bawah. Oke. Kita klik. Nah, ini macam-macam portofolio. Nah, di sini ada tahapan pendaftaran ya, teman-teman. Nah, di sini ada 12 urutan atau tahapan teman-teman yang mau daftar SNBP. ya, susah sekali ya. SNBP. Nah, dulu tuh namanya bukan SNBP tapi SNPTN. Sekarang SNBTN. SNPMB maksudnya. Susah sekali sekarang. sorry. Nah, yang pertama itu teman-teman yaitu pengumuman kuota dulu. Jadi bagi sekolah sesuai dengan akreditasi dan jumlah siswa. Jadi biasanya teman-teman harus tahu juga ya tahapan pendaftaran ini karena ini penting banget gitu. Nah, di sini kan biasanya yang sebelumnya aku udah jelasin setiap sekolah itu dan akreditasi itu memiliki daya tampung beda-beda. Tergantung sekolahnya. Kalian itu akreditasinya apa? Itu yang pertama yang menjadi catatan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sekolahnya di B, berarti akreditasinya cuma dapat 25% gitu ya. Berarti kan lebih sedikit. Berarti teman-teman harus memiliki rata-rata nilai. Kira-kira teman-teman nilainya tuh ketika kalian kulkalasiin sendiri itu kira-kira oke atau enggak nih daripada teman-teman yang lain gitu. Nah, jadi aku saranin juga buat teman-teman yang masih sekolah dan masih di semester bawah-bawah, kalau misalkan kalian mau ikut SNBPTN, kalian harus belajar yang rajin supaya bisa mendapatkan nilai yang bagus untuk jalur rapot gitu ya. Nah, itu ya pertama, bagi sekolah sesuai dengan akreditasi dan jumlah siswa. Jadi jumlah siswanya berapa nih? Jumlah siswa diambil 40%-nya gitu, teman-teman. Nah, yang kedua, kalau misalkan udah, teman-teman akan registrasi akun SNPMB bagi sekolah. Dan ini wajib bagi sekolah yang belum punya akun SNPMB. Jadi, teman-teman biasanya itu akan dilakukan registrasi dulu melalui laman portal snpmb.bppppkemdikbud.go.id. Nah, biasanya ini di guru BP kalau di aku. Jadi kayak udah jadi satu aja gitu. Ada yang inisiatif gitu. Nah, kalau misalkan udah, yang ketiga teman-teman bakal diregistrasi akun SNPMB bagi siswa, wajib bagi siswa kelas 12 melalui laman. Jadi teman-teman harus registrasi, kalau misalkan udah didaftarin, teman-teman registrasi akunnya lagi gitu ya. Dan keempat, teman-teman melihat data SPMB menginformasikan jumlah siswa yang eligible mendaftar SNBP berdasarkan akreditasi sekolah. Jadi bakal dikasih tahu sama si pihak SNPMB-nya ini mengenai informasi jumlah siswa yang eligible mendaftar si SNBP ini. Gitu. Jadi biasanya ada siswa yang masuk atau enggak, yang lolos atau enggak lewat ya eligible itu gitu. Waktu itu sempat adik aku atau sepupu aku sebenarnya, tapi aku biasanya manggil dia adik. Nah, dia tuh enggak masuk eligible gitu. Karena dia sekolahnya akreditasinya A sih, dan menurutku juga teman-temannya itu memiliki nilai yang bagus-bagus, padahal dia juga udah memiliki nilai yang bagus gitu. Jadi aku saranin teman-teman juga itu penting banget gitu. Kadang walaupun cuma beberapa selisihnya itu penting banget teman-teman, penting banget. Walaupun misalkan ada teman-teman yang nilainya lebih cuma 3 poin atau 4 poin, dan itu juga bisa berpengaruh gitu.
Yang kelima, teman-teman sekolah menentukan calon peserta jadi berdasarkan data SNPMB dari jumlah siswa dan akreditasi di Dapodi, Kemendikbud atau MSPO Kemenak. Jadi teman-teman di sini ntar bakal dikasih tahu nih pengumumannya siapa aja calon pesertanya yang lolos gitu. Yang keenam, teman-teman bakal pengisian PDSS. Nah, yaitu pengisian pangkalan data sekolah dan siswa oleh sekolah. Setelah itu, teman-teman bisa melakukan pendaftaran SNBP siswa yang masuk datanya dalam PDSS melakukan pendaftaran di laman portal yang tadi aku udah sebutin. Yang kedelapan, yaitu pilihan PTN dan program studi. Nah, aku mau jelasin juga mengenai pendaftaran SNBP. Kan itu misalkan teman-teman udah terus teman-teman pilih PTN dan program studinya. Teman-teman bisa pilih PTN setelah teman-teman ya, itu paling banyak 2 PTN. Jadi kalau aku boleh saranin teman-teman bisa pilih PTN yang peminatnya banyak ya, yang banyak banget sama yang nggak begitu banyak. Jadi kalau misalkan yang pertama nggak apa-apa teman-teman pilih PTN yang teman-teman pengen banget. Terus yang keduanya teman-teman bisa pilih atau bisa searching juga atau bisa analisa juga data-data yang udah kalian dapetin dari berbagai media yang udah kalian dapet. Itu kira-kira yang masuk di kategori teman-teman itu yang mana? Maksudnya dalam arti nilai rapotnya teman-teman gitu. Kira-kira nilai gue segini tuh bisa nggak ya masuk di sini? Jadi teman-teman harus melakukan analisa dulu gitu ya sebelum teman-teman mendaftar. Waktu itu aku kesalahannya di situ sih. Sebenarnya aku nggak menganalisa dulu nilai aku sekian. Terus aku ingin mendaftar dan memaksakan jurusan yang peminatnya paling banyak dan di universitas yang peminatnya cukup banyak juga gitu. Jadi ya udah wassalam. Jadi aku saranin ke teman-teman bisa pilih PTN di 2 PTN, bisa PTN yang kalian suka dan yang kedua PTN yang gua rasa lu sendiri ngerasa aman gitu, dengan nilai segitu. Tapi honestly lu juga harus ngelihat jurusan gitu ya. Itu jurusan juga penting banget. Jadi kayak misalkan jurusan lu pengen jurusan A, tapi nilai lu tuh nggak masuk di jurusan itu gitu. Tapi lu pengen banget di kampus itu. Kalau gue sendiri sih, menurut gue saran, lu nggak apa-apa banget kalau misalkan nggak di kampus yang A. Tapi lu dapet jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat tuh. Daripada misalnya lu dapat keterima di kampus A, tapi lu nggak suka ngejalanin jurusan yang lu suka gitu. Jadi lebih baik kalau gue sendiri pribadi better lebih baik gue pilih jurusan yang gue suka dulu karena pada dasarnya lu belajar bakal apa yang lu suka dulu gitu. Misalkan kayak lu pilih jurusan A. Nah, lu suka nih sama jurusannya B, tapi lu pengen tuh di PTN itu gitu. Kalau misalkan gue sendiri, gue lebih senang pilih jurusan yang emang sesuai dengan minat dan bakat gue gitu. Karena kita tuh mau belajar, bukan cuma pengen keren PTN, oke? Itu sih kalau mindset dari gue sendiri, tapi itu saran ya. Nah, yang ke-9 sendiri itu pengunggahan portofolio. Jadi, wajib bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga, ini diwajibkan untuk mengunggah portofolio kalian. Yang ke-10, seleksi jalur SNBP berdasarkan kriteria yang diterapkan oleh masing-masing PTN. Jadi di tahapan 10 ini teman-teman sedang ada di fase pemilihan gitu ya, seleksi nasional seluruh Indonesia di PTN yang udah kalian pilih. Nah, yang ke-11-nya itu pengumuman hasil kelulusan SNBP dilihat di laman SNBP atau mirrornya pada 28 Maret 2023 pukul 15 pukul 15 WIB. Nah, yang 12-nya itu adalah daftar ulang di PTN tempat calon mahasiswa. Jadi kalau misalkan kalian udah lulus, baru
daftar ulang. Gitu ya teman-teman ya. Semoga cara yang aku sharing ke kalian bisa bermanfaat dan bisa menjadi gambaran juga buat teman-teman yang mau daftar. Terima kasih udah nonton YouTube channel aku. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.